Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran sesepuh, piwulang para sesepuh sebagai perwujudan dari menggali ajaran-ajaran sesepuh para orang-orang tua leluhur kita, yaitu sesepuh-sesepuh Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, piwulang sesepuh merupakan pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh para sesepuh, para leluhur, yang merupakan sebuah kristalisasi nilai yang dilakukan oleh para sesepuh sehingga disampaikan kepada para generasi muda sebagai sesuatu yang perlu untuk diugemi sehingga bisa menjadi ageman. Maksudnya diugemi adalah yaitu dalam proses menerima, kemudian mempelajari, memahami, dan akhirnya mendalami apa yang telah disampaikan oleh para sesepuh, sehingga apa yang diugemi itu menjadi sebuah ageman sehingga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan akhirnya menjadi karakter, menjadi jiwa yang selalu dibawa kemana dia pergi. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk yang pertama saya mulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu pengajaran leluhur kita tentang sangkan paraning tumati. Sebagai masyarakat Jawa harus mengerti dan memahami tentang ajaran-ajaran Jawa, dan kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada generasi berikutnya agar apa yang telah dimiliki sebagai bentuk warisan para leluhur tidak akan bisa musnah karena tergerus oleh derasnya arus kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang mendasar, yaitu sangkan paraning tumati. Pemirsa dimanapun Anda berada, sangkan paraning tumati terdiri dari 3 kata, yaitu sangkan, paran, dan tumati. Yang perlu dipahami adalah apa itu sangkan, apa itu paran, dan apa itu tumati. Pemirsa dimanapun Anda berada, manusia hidup di dunia ini tidak serta-merta kemudian ada
Manusia tidak terlahir dari gunung. Manusia juga tidak terlahir dari batu. Tapi manusia diturunkan sesama manusia. Manusia yang sekarang ini merupakan kelanjutan watang-wutung dari manusia zaman dahulu. Yang menjadi persoalan adalah manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang ini yang asalnya tidak ada menjadi ada. Tentunya kalau kita berpikir adalah manusia itu yang asalnya tidak ada menjadi ada, berarti ada yang mengadakan. Berarti ada yang menciptakan. Yang menciptakan tidak lain adalah yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau kita lahir pada tahun 1960, pertanyaannya adalah ketika tahun 1959 atau 58 atau ke bawah lagi, maka kita itu ada di mana? Yang asalnya tidak ada menjadi ada. Berarti ada yang mengadakan, dan adanya manusia itu melalui proses. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jadi manusia itu berasal dari sengkan, yaitu dari sangkan. Sengkan atau sangkan itu adalah dalam bahasa agama disebut dengan alam azali, alam ruh. Kemudian manusia-manusia yang masih berupa ruh itu berkumpul di sana, dan atas titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ruh-ruh itu diturunkan ke bumi secara berangsur-angsur sebagai bentuk gilir gumanti. Ruh-ruh yang ada di bumi dikembalikan ke alam akhirat. Sehingga manusia itu berasal dari sengkan atau sangkan. Para leluhur kita mengatakan bahwa kita manusia ini berasal dari sana. Asal muasal. Nah, kemudian dari asal muasal atau dari sangkan atau alam azali itu, kemudian dengan perantaraan ayah dan ibu, maka roh itu kemudian diproses dalam sebuah alam, yaitu alam kandungan. Di dalam alam kandungan yang melalui perantaraan ayah dan ibu kemudian dititahkan oleh Allah, kemudian diberikan ruh, dan kemudian lahirlah manusia setelah mencapai waktu yang telah ditentukan. Itulah manusia yang asalnya dari sana, kemudian perantaraan ayah dan ibu, kemudian melalui proses yaitu alam kandungan atau alam guo garbo, maka setelah itu dilahirkan sebagai penghuni dunia. Setelah dilahirkan ke dunia, maka dari sangkan kemudian diparankan, yaitu diparankan ke dunia yang asalnya dari azali, dari alam sangkan, kemudian
diparakno ana ing donya. Sehingga di dunia ini manusia hidup, kemudian mulai melalui proses sehingga menjadi manusia yang tentunya ada maksud-maksud yang harus dipahami oleh manusia itu sendiri. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menaruh manusia di bumi ini dari alam sangkan, kemudian sampai diparankan ke bumi, ke dunia ini, bukan tanpa maksud dan tujuan. Semuanya ada maksud dan tujuannya. Dan setelah dibekali dengan perbekalan yang sempurna, yaitu berupa jiwa dan raga. Raga berupa tangan, kaki, mata, panca indera. Itu semuanya adalah piranti-piranti untuk menempuh hidup di dunia secara ragawi. Dan juga diberikan piranti-piranti, peralatan-peralatan yang berupa jiwa. Sehingga manusia diturunkan ke bumi ini utuh, terdiri dari jiwa dan raga. Setelah diberikan jiwa dan raga, maka semuanya diserahkan kepada manusia. Dengan jiwa, dengan raga, manusia bisa berbuat, manusia bisa bertindak, manusia bisa menentukan arahnya, bisa memilih dan bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang haram dan mana yang tidak haram. Semuanya diserahkan pada tangan manusia dan dipersilakan untuk memilih. Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, manusia di bumi ini adalah diuji oleh Yang Maha Kuasa. Dan jangan sampai lupa bahwa manusia di bumi ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diciptakannya jin dan manusia itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh sebab itu, sangkan yang berasal dari sana, kemudian sekarang diturunkan ke dunia, kemudian mengemban misi, yaitu untuk menyembah Yang Maha Kuasa. Maka semuanya itu yang menilai adalah Allah. Apakah manusia itu lulus ujian atau tidak lulus ujian? Maka itu yang menentukan adalah Allah. Tetapi yang mengerjakan ujian adalah manusia. Mau dengan giat melakukan apa yang telah diperintahkan oleh pengujinya atau tidak. Bagi mereka-mereka yang malas untuk melaksanakan materi-materi ujian, tentunya bisa dikatakan nilainya jelek atau bahkan tidak lulus. Bagi yang berusaha keras, istiqomah,
mau mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh pengujinya, maka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan nilai yang baik dan akan dinyatakan lulus di dalam ujian. Oleh sebab itu, proses di bumi ini adalah kontrak. Manusia hidup di bumi ini ibaratnya dikontrak. Usianya terbatas. Kalau sudah kontraknya habis, kalau masa baktinya sudah berlalu, sudah selesai, maka dia harus pensiun. Apa itu? Maka dia akan dikembalikan ke asalnya, yaitu dikembalikan ke alam akhirat. Maka Allah lah yang menentukan apakah dia kembali dalam membawa nilai baik dan lulus, apakah dia kembali ke alam akhirat dengan nilai-nilai yang buruk dan dinyatakan tidak lulus. Maka bagi mereka-mereka yang lulus ujian, dia mendapatkan bejo. Maka dumadi seseorang yang lulus ujian, maka dia dikatakan orang yang bejo. Dumadine dadi wong bejo, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke surganya sebagai buah hadiah ketekunannya dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, bagi mereka-mereka yang dumadinya dengan nilai-nilai yang buruk dan dinyatakan tidak lulus, maka dia adalah menjadi ciloko. Dumadine dadi wong kang ciloko, maka dia dikembalikan ke alam akhirat dan diberikan balasan sebagai pertanggungjawabannya menjadi orang-orang yang ciloko dan kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Pemirsa dimanapun Anda berada, itulah uraian singkat tentang sangkan paraning dumadi, yang intinya adalah manusia berasal dari sangkan, yaitu alam azali, kemudian melalui perantaraan ayah dan ibu, kemudian melalui proses di alam gua garbo, kemudian diturunkan ke dunia. Setelah itu melakukan segala kewajiban sebagai bentuk orang yang diperintah oleh Allah untuk berbakti. Maka setelah itu dia dikembalikan lagi ke alam akhirat, maka dia ditentukan bejo atau ciloko. Maka itulah kehidupan manusia. Oleh sebab itu pemirsa, uraian singkat ini apabila ada guna dan manfaatnya, maka nilai-nilai luhur yang kita petik dari sesepuh masyarakat Jawa, maka inilah bisa dipakai sebagai ageman, dan kita ugemi sebagai ageman, bisa dipakai untuk pegangan hidup. Sampai di sini akhirul kalam, bilai taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.